Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Kita diberikan kesehatan, kita juga diberikan waktu luang. Semoga apa yang Allah berikan kepada kita saat ini mampu kita gunakan dalam kebaikan, mampu kita manfaatkan dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala. Teman-teman sekalian, pada pagi hari ini saya ingin sharing dan berbagi kepada teman-teman sekalian tentang tips atau metode dalam menghafal. Metode ini sering saya pakai saat mengajar, baik di kelas ataupun privat, dan alhamdulillah banyak yang cocok dengan metode ini menurut saya. Metode ini saya ambil dari buku yang dikarang oleh Dr. Rohib Al-Irsirjani. Ini bukunya. Jadi saya ambil dari buku ini yang ditulis oleh Dr. Rohib Al-Irsirjani bersama kawannya Dr. Abdul Muhsin. Dr. Rohib Al-Irsirjani ini seorang dokter spesialis bedah yang hafal 30 juz. Dia bukan santri, tapi beliau seorang dokter yang hafal 30 juz dan menulis buku yang dalam bahasa Indonesia atau terjemahan bahasa Indonesia diartikan ini: orang sibuk pun bisa hafal Al-Quran. Rahasia, cara, dan kisah sukses orang-orang sibuk menjadi penghafal Al-Quran. Saya sangat rekomendasi bagi siapapun, khususnya seorang muslim, untuk beli buku ini. Buku ini sangat mudah difahami, banyak metode-metode yang ditawarkan, dan di dalamnya juga banyak kisah-kisah atau cerita-cerita mereka yang dalam tanda kutip sibuk ternyata mampu menghafal Al-Quran. Nah, oleh karena itu saya mengambil salah satu metode di dalam buku ini. Nah, yang kali ini atau dalam video ini akan kita praktekkan bersama. Jadi teman-teman sekalian, pada pagi hari ini kita akan sharing dan berbagi tentang metode tikrar atau metode pengulangan sebagaimana yang ditawarkan dalam buku tadi. Jadi metode ini begini: ketika kita mau menghafal, tak perlu kita langsung baca satu halaman, tapi cukup satu ayat. Saya kasih contoh, misalnya kita menghafal surat An-Naba dari ayat 1. Jadi ayat 1 kita baca sebanyak 20 kali. Selesai kita baca ayat yang kedua 20 kali. Ayat ketiga 20 kali sampai dengan ayat keempat 20 kali. Setelah selesai dari ayat 1 sampai dengan ayat 4 kita baca 20 kali juga. Ketika kita mau menambah lagi ke ayat 5, maka ayat 5 kita baca 20 kali. Ayat ke-6 kita baca 20 kali, ayat ke-7 dan ayat ke-8 pun sama, kita baca 20 kali. Setelah selesai dari ayat 5 sampai dengan ayat 8 kita baca 20 kali. Nah, setelah selesai kita kumpulkan semua dari ayat 1 sampai dengan ayat 8 kita baca sebanyak 20 kali juga. Begitulah metodenya. Capek, ya memang begitulah menghafal. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan, capek, lelah, insya Allah semuanya terbayar dan ditulis sebagai atau dicatat sebagai pahala di sisi Allah Ta'ala. Jadi memang begitulah teman-teman sekalian, namanya menghafal itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Tak ada yang instan dalam menghafal. Semua yang menghafal atau semua yang sekarang atau saat ini punya hafalan bahkan selesai 30 juz, mereka pasti berdarah-darah perjuangannya. Nah, sekarang saya kasih contoh penerapan metode tadi. Nah, jadi kita mau menghafal misalnya surat An-Naba, maka begini caranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Kita ulang 20 kali. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Nah, anggap saja udah selesai 20 kali. Kita lanjut ayat yang kedua. Kita baca 20 kali juga. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Nah, 20 kali juga. Nah, syaratnya kita harus baca dengan baik dan benar ya, 20 kali itu. Nah, setelah selesai misalnya ini ayat 1 sampai dengan ayat 4 selesai kita baca masing-masing 20 kali, maka ayat 1 sampai dengan ayat 4 kita baca 20 kali juga. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Jadi ayat 1 sampai dengan ayat 4 kita ulang kembali, kita baca sampai 20 kali juga. Kalau kita mau nambah ayat kelima, kita baca yang sama.
kita baca 20 kali sampai dengan ayat 6-nya, ayat ke-7 sampai dengan ayat 8 kita baca masing-masing 20 kali. Setelah selesai dari ayat 5 sampai dengan ayat 8 kita baca 20 kali juga. Setelah selesai semua dari ayat 1 sampai dengan ayat 8 kita baca 20 kali juga. Capek kan? Nah, memang begitulah menghafal. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Jadi memang tidak ada yang metode yang mudah dalam menghafal Al-Quran. Semua metode pasti butuh perjuangan dan pengorbanan. Yang pasti kita harus buang jauh-jauh sifat malas. Karena bagaimanapun bagusnya metode, kalau masih ada sifat malas dalam hati kita, maka susah sekali kita menghafal Al-Quran. Kita harus konsisten dan terus istiqomah dalam menghafal Al-Quran. A few moments later. Itulah teman-teman metode tikror itu, metode pengulangan. Jadi masing-masing ayat dibaca 20 kali. Masing-masing kalau ketika kita sudah selesai 20 kali, ayat 1 sampai 4 kita kumpulkan, kita baca ulang lagi 20 kali. Jika kita mau menambah dari ayat 5 kita baca 20 kali sampai dengan ayat 8 20 kali. Setelah selesai dari ayat 5 sampai dengan ayat 8 kita ulang lagi baca 20 kali. Begitulah seterusnya. Jadi 4-4. Cukup kita baca 4-4, tak perlu banyak-banyak. Nah, insya Allah metode ini akan lebih melekat dalam hati kita, akan lebih melekat dalam pikiran kita. Jika kita terus konsisten, jika kita terus istiqomah, apalagi kita tambah dengan murojaah, insya Allah hafalan kita akan menjadi kuat, hafalan kita akan mungkin. Jadi susah sekali untuk dilupakan. Jadi begitulah teman-teman sekalian metode tikror itu. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan di rumah, bisa kita amalkan saat menghafal Al-Quran, dan mudah-mudahan segala perjuangan kita, segala pengorbanan kita segera dibalas oleh Allah Ta'ala dengan pahala dan dengan surganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getih perjuanganmu membawa cahaya